Melanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1761. Wira berpengalaman dalam menilai orang. Hanya dalam sekilas saja, dia langsung tahu apakah orang itu sengaja memperhatikan atau kebetulan. Jatuh Ainur di depannya itu termasuk yang kebetulan. Ainur berbisik, "Nggak apa-apa." Setelah mengatakan itu, Ainur segera melepaskan diri dari pelukan Wira lalu tanpa sadar menjaga jarak dan tidak berani menatap Wira lagi. Namun, sikapnya yang malu-malu ini, malah membuatnya semakin menawan. Wira mengangkat bahu, setelah memastikan tidak ada orang di sekitar dia malu. Setelah itu baru berkata sambil tersenyum. "Nona Ainur, aku mengajakmu keluar sebenarnya nggak ada maksud lain. Aku hanya ingin bertanya, apakah kamu benar-benar ingin menikah denganku atau kamu terpaksa? Karena nggak ingin membantah perintah ayahmu." Mendengar perkataan itu, tubuh Ainur langsung membeku. Dia tidak menyangka, Wira akan bertanya dengan begitu terus terang sehingga dia tidak tahu harus bagaimana merespon pertanyaan Wira. Ainur ragu-ragu sejenak dan tetap tidak mengatakan apa-apa. "Kamu nggak nyaman untuk mengatakannya. Kamu bisa langsung katakan padaku, ayahmu adalah kepala keluarga tapi kamu juga harus menyadarinya kalau ayahmu selalu dikendalikan olehku. Selalu ingin itu di profesor oleh ini nggak ada yang berani nggak menghormatiku." Sebelumnya, Wira sudah memberitahu Ainur namun Rahmat masih berada di tempat itu sehingga ada banyak hal yang tidak bisa dibahas secara terbuka. Kali ini dia sengaja mengajak ke Ainur untuk keluar menikmati pemandangan malam. "Ini adalah pemikiranku," kata Ainur dengan volume suara kecil. Setelah mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan pikirannya, Wira langsung tersenyum. "Jadi kenapa kamu tiba-tiba berubah pikiran? Aku ingat sebelumnya kamu sepertinya nggak punya kesan baik terhadapku. Dari awal, kamu juga nggak menatapku sedikitpun. Kenapa bisa jadi perubahan sebesar ini hanya dalam 2 hari saja?" Menghadapi pernyataan Wira, Ainur langsung menarik nafas dalam-dalam beberapa kali dan berterus terang. "Tuan Wira, sebenarnya aku sudah punya kesan baik terhadapmu sebelumnya. Awalnya aku pikir, kamu adalah pria parubaya yang buncit dan cabul. Tapi setelah melihatmu, ternyata kamu benar-benar berbeda yang ada dikubayangkan dan terlihat sangat menawan. Aku juga mendengar reputasimu dari ayahku. Bisa dibilang, kamu sukses di usia muda. Mana mungkin aku nggak tertarik padamu. Tapi aku khawatir kamu nggak menyukaiku dan juga nggak mempertimbangkan aku sebagai serius. Jadi, aku nggak berani mengungkapkan perasaanku padamu." Wira baru menyadari, ternyata dirinya cukup unggul. Namun jika dipikirkan lagi, dia memang pantas mendapatkan reputasi sukses pada usia muda. Ciputra juga masih muda dan sekarang menjadi raja di kerajaan Beluana dengan usia yang lebih besar darinya. Tetapi, Ciputra bisa menduduki singgasana itu karena dia keturunan raja dan kerja keras beberapa generasi. Sementara itu, Wira memiliki provinsi Lowala sekarang dan memenangkan hati rakyat. Semua berkat kerja kerasnya sendiri. Tidak ada yang bisa dibandingkan di antara keduanya. Jika posisi keduanya ditukar, Wira akan mengurus kerajaan itu dengan lebih baik. Sementara itu, Ciputra mungkin hanya akan menjalani kehidupan yang biasa. Ini bukan untuk membanggakan dirinya dan merendahkan orang lain, tetapi ini adalah sebuah kenyataan. "Tuan Wira, apa kamu dengar yang kubilang tadi?" tanya Ainur dengan ngeri, karena melihat Wira masih belum merespon. Wira menganggukkan kepala sambil tersenyum. "Sekarang aku sudah mengerti perasaanmu. Kalau begitu, aku akan datang melamarmu lain hari. Aku akan berbicara dengan ayahmu nanti. Bagaimana menurutmu?" Mendengar perkataan itu, Ainur menjadi gugup kembali. Dia tidak menyangka Wira akan begitu terus terang. Bab 1762. "Nggak mau?" tanya Wira secara spontan. Saat melihat ekspresi Ainur yang aneh. "Aku mau," jawab Ainur segera dengan suara pelan. "Baiklah." Setelah berkata demikian, Wira meraih tangan Ainun dan pergi dari taman belakang. Ainur merasa detak jantungnya makin berdebar. Ini pertama kalinya tangannya digandeng seorang oleh seseorang, ternyata rasanya nggak agak mendebarkan. Tetapi, itu didominasi dengan perasaan yang tidak nyaman. Kejadian di taman belakang mulai tersebar ke orang-orang di dalam aula. Setelah menepuk meja dengan semangat, Rahmat langsung berdiri dan berkata, "Bagus. Bagus sekali, ternyata mereka saling menyukai. Ainur sudah melakukan hal besar untuk keluarga kita. Sepertinya, pernikahan ini akan berhasil." Mendengar perkataan itu, Adanu dan Ainan langsung tersenyum. Kegelisahan di hati mereka akhirnya sirna. Ainun segera mendekati Rahmat dan berkata sambil tersenyum nakal, "Ayah, lebih baik memanfaatkan kesempatan malam ini untuk membuat mereka tidur bersama. Bukankah lebih baik kalau semuanya sudah pasti? Meskipun keduanya saling mencintai, mereka tetap harus mempertimbangkan akan ada kejadian yang tak terduga. Mereka tidak boleh kehilangan menantu pilihan ini." Adanu juga mengangguk. "Saran ini bagus. Kalian punya banyak akal bulus, aku benar-benar nggak tahu harus bilang apa."
Tapi menurutku, saran ini bagus juga. Mendengar perkataan itu, kedua kakak beradik itu saling memandang sekilas dan hampir saja tertawa. Nada bicara ayahnya terdengar seperti sedang menyalahkan mereka. Tetapi, ternyata ayahnya juga punya pemikiran yang sama. Tapi kita tidak boleh memaksa Tuan Wira. Kita harus mendengarkan hendaknya. Kalau memaksakannya, mungkin Tuan Wira akan merasa nggak senang. Kita harus lebih berhati-hati. Setelah mereka kembali, akan kutanyakan lagi pendapat Tuan Wira, kata Rahmat sambil tersenyum dan hatinya merasa sangat senang. Beberapa saat kemudian, ketika orang itu kembali minum bersama malam ini, mereka pasti tidak bisa tidur dengan nyenyak lagi. Di taman belakang setelah berjalan di tempat yang lebih tertutup, Wira melihat di sekelilingnya sejenak. Setelah memastikan tidak ada yang memperhatikan mereka, dia langsung menarik Ainur ke dalam pelukannya dan menundukkan kepala untuk menatap Ainur. Ainur tidak tahu apa yang akan dilakukan Wira. Hanya dengan melihat mata Wira saja, dia sudah merasa sangat sesak napas hingga tidak berani menatap Wira. Namun reaksi Ainur ini malah membuat Wira semakin tertarik. Dalam hatinya bertanya-tanya, kenapa ada wanita selucu ini? Jika dibandingkan dengan Dewina, Ainur jauh lebih tenang. Wulan termasuk tipe yang sama dengan Ainur, tetapi ada perbedaan yang jelas di antara keduanya. Keduanya wanita ini memberikan kesan yang berbeda. Tuan Wira, apa yang ingin kamu lakukan? Aku masih belum siap, gumam Ainur dengan lirih, tetapi dia sudah memejamkan matanya. Sikap Ainur yang patuh itu membuat jantung Wira semakin berdebar. Dia perlahan-lahan menundukkan kepala dan mencium bibir Ainur. Ainur merasa seluruh tubuhnya bergetar dan langsung lemas dalam pelukan Wira. Perasaan seperti apa ini? Sangat wangi sekali. Bab 1763. Wira masih terpesona oleh kecantikan Ainur. Harus diakui, gadis ini memberikan kesan yang berbeda dan sungguh menawan. Jika bukan karena akal sehatnya, Wira benar-benar ingin langsung mendorong Ainur ke tumpukan bunga. Saat ini, Ainur sudah tidak berdaya dan tubuhnya juga sudah terkulai lemas dalam pelukan Wira. Namun dia masih tetap menutup matanya dengan erat dan terlihat malu-malu. Wira mengelus telinga Ainur dengan lembut dan berbisik. Baiklah, aku yakin ayahmu sudah nggak sabar menunggu, ayo kita kembali. Mendengar perkataan itu, ekspresi Ainur terlihat tak berdaya. Kenapa kakimu lemas? Tanya Wira sambil tersenyum. Namun dia tidak menyangka, Ainur malah menganggukkan kepala. Setelah tertawa terbahak-bahak, dia langsung menggendong Ainur dan melangkah maju menuju aula. Ainur juga tidak menyangka perilaku Wira akan begitu kasar. Tetapi, ia malah menyukainya. Selama perjalanan, para pelayan wanita dan membantu yang melihat keduanya langsung saling memandang dan berbisik-bisik. Ainur merasa sangat malu, tapi dia tidak terlalu peduli dengan pandangan orang lain. Dia hanya bisa menyembunyikan wajahnya di dalam pelukan Wira dan tidak berani melihat orang-orang di sekitarnya. Wira juga terus menggendong Ainur hingga kembali ke aula. Setelah melihat situasi keduanya, Rahmat bahkan sulit mempercayai dengan apa yang sudah dilihatnya. Bukankah perkembangannya terlalu cepat? Namun, setidaknya ini memastikan satu hal, yaitu putrinya sepertinya benar-benar tertarik pada Wira. Jika tidak, bagaimana mungkin Ainur yang begitu konservatif ini akan membiarkan Wira menggendongnya di depan umum? Wow! Dilihat dari situasinya, apa kelak aku harus memanggilmu sebagai adik ipar, sindir Ainun yang segera mendekat. Namun sebelum Wira sempat berbicara, Rahmat segera menegur Ainun. Dasar gadis bodoh, jangan asal bicara. Status Tuan Wira sangat mulia, kamu nggak boleh asal panggil. Ainun segera menundukkan kepala dan tidak berani berbicara lagi. Adanu segera mencairkan suasana. Tuan Wira, sepertinya kamu dan adikku saling mencintai. Jadi kami nggak perlu mengkhawatirkan apapun lagi. Kalau begitu, bagaimanapun, bagaimana kalau kita lanjut minum? Kalau mabuk malam ini, kamu menginap di sini saja, bagaimana menurut Tuhan Wira? Sikap Adanu sudah jelas saat ingin Wira menginap di sana. Wira juga tidak mungkin tidak mengerti maksud Adanu. Dia menundukkan kepala dan menatap wanita yang berada di pelukannya itu sekilas, lalu berkata sambil tersenyum. Menurutmu apa malam ini aku harus menginap di sini? Aku nggak tahu, kata Ainur dengan lirih. Tolong Tuan turunkan aku dulu. Ini sangat memalukan. Meskipun Ainur menyukai Wira, dia tetap tidak ingin terlihat begitu mesra dengan Wira. Wira berkata sambil menggelengkan kepala dan tersenyum. Aku boleh menurunkanmu, tapi hari ini aku ingin mencoba apa tempat tidurmu nyaman atau enggak, kamu enggak keberatan kan? Setelah saling memandang sekilas, Rahmat dan yang lainnya langsung mengerti maksud pendekatan Wira. Ainur tentu saja juga mengerti bahwa Wira ingin berhubungan badan dengannya malam ini. Namun, apakah perkembangan ini tidak terlalu cepat? Tuan Wira, aku merasa ini agak nggak pantas kan? Kamu punya keluarga, kalau sudah resmi menikahiku tentu saja kamu boleh melakukan apapun yang kamu inginkan. Tapi sekarang kita belum resmi menikah dan kamu tiba-tiba ingin bermalam di tempatku. Mau bagaimana aku menjelaskan hal ini dengan para kakakku nantinya?
Ainur adalah orang yang mengerti etika. Bab 1764. Ainur juga mengerti kebersamaan sangat berharga. Lagi pula, sekarang dia sudah berkomitmen untuk bersama Wira seumur hidup. Dia tentu saja ingin memberikan semua yang terbaik kepada Wira. Namun, tindakan ini memang kurang sopan. Hanya ini yang kamu khawatirkan ya? Tanya Wira sambil tersenyum. Tentu saja, jawaban Ainur dengan segera. Rahmat dan yang lainnya tidak berani menyela pembicaraan keduanya dan hanya menunggu keputusan Wira. Namun, hati mereka merasa cemas karena ini adalah kesempatan yang bagus. Jika ingin membantu Wira, mereka harus melihat penampilan Ainur malam ini. Namun Ainur malah menolak kesempatan yang bagus ini, jelas-jelas tidak masuk akal. Wira berkata dengan lembut. Gadis bodoh, para kakak di rumah nggak peduli dengan hal seperti ini. Selain ini, mereka juga tahu kepribadianku. Meskipun malam ini aku menginap di sini, mereka juga nggak akan mempersulitmu setelah kamu sudah resmi menikah denganku. Setelah kamu bertemu dengan mereka, kamu akan mengerti mereka semua itu sangat mudah bergaul. Setelah ragu sejenak, Ainur akhirnya menganggukkan kepala. Kalau begitu, aku akan menghabiskan malam ini bersama Tuan. Setelah mendengar percakapan itu, Rahmat dan yang lainnya merasa sangat gembira. Sementara itu, Adanu yang ada di samping mengacungkan jempol kepada Wira sebagai isyarat kagum. Memiliki banyak isi akan memicu persaingan dan intrik yang sangat merepotkan. Meskipun terlihat harmonis di depan, umum tetap saja akan ada persaingan dan rasa cemburu di baliknya. Bagaimana mungkin hal-hal seperti ini bisa dilewatkan dari pengamatannya? Namun, Wira bukan hanya dikelilingi oleh orang cantik tetapi para istrinya juga bahkan bisa memperlakukan satu sama lain bagian dari saudari. Hanya dari hal ini saja, Wira sudah menyadari standar bagi semua pria. Waktu sangat berharga Tuan Wira, kalau begitu. Pesta malam ini berakhir sampai di sini. Kamu dan Ainur segera kembali ke kamar dan mengobrollah yang baik. Kalau kalian lapar, langsung perintahkan bawakan untuk siapkan makanan. Rahmat memang sangat memperhatikan terhadap segala hal. Setelah merespon Rahmat, Wira langsung menggendong Ainun menuju kamarnya. Sepanjang malam ini, dia tetap berada di kamar Ainun dan bahkan tidak memakan apapun. Melihat lilin kamar terus menyala, para bawahan tentu saja mengerti apa yang sedang terjadi di dalam kamar. Di bawah cahaya bulan, Rahmat sudah beberapa kali pergi ke depan pintu kamar Ainur. Melihat Wira dan Ainur masih belum tidur, dia pun menelan nafas. Masa muda memang menyenangkan. Setelah langit sudah terang, Wira dan Ainur baru bangun tidur setelah menghabiskan semalam bersama-sama. Ainur tampak semakin cantik dan pesona. Wanitanya terlihat semakin jelas, tetapi dia tetap saja merasa malu. Dia menutupi tubuhnya dengan selimut dan menatap Wira. Masih nggak cukup memperlihatkan semalaman. Wira tidak menoleh tetapi dia sudah menyadari tatapan Ainun dan bertanya sambil tersenyum. Wajah Ainur memerah dan berkata dengan iri, sayang, kamu bilang apa? Jangan mengejekku lagi. Setelah melakukan pakaian, Wira berjalan ke sisi Ainur dan mencium keningnya dengan lembut, kemudian dia berkata sambil tersenyum. Baiklah, cepat bangun dan pakai bajumu. Kita pergi sarapan setelah sibuk sepanjang malam, aku sudah agak lapar. Bab 1765. Ainur segera menundukkan kepala dan tidak mengatakan apapun lagi. Tetapi dia tetap merasa sangat malu. Kata-kata Wira terlalu terbayang, hanya orang bodoh yang tidak mengerti maksudnya. Dalam sekejap, keduanya sudah keluar dari pintu kamar dan sarapan juga sudah siap. Daripada disebut sarapan, lebih tepatnya disebut makan siang karena 2 jam lagi sudah tengah hari. Bagaimanapun juga, keduanya baru tertidur lelap saat sudah fajar. Karena itulah mereka tetap merasa sangat masih ngantuk meskipun sudah tidur sampai sekarang. Namun jika Wira tetap tinggal, suatu hari lagi bukankah dia akan dianggap sebagai pemabuk dan penggoda wanita? Setelah mempertimbangkannya, Wira terpaksa bangun. Tua Wira, apa tidurmu nyenyak semalam? Tanya Rahmat sambil tersenyum saat melihat keduanya datang. Wira tersenyum dan menganggukkan kepala. Tempat tidur Nona Ainur sangat nyaman. Jadi, aku tidur agak lama. Terima kasih atas undangan Tuan Rahmat. Rama segera melambaikan tangannya. Tuan Wira, hanya perlu menganggap tempat ini seperti rumah sendiri saja. Kamu bisa datang ke sini kapanpun. Wira menganggukkan kepala dan segera berkata. Oh. Ya, aku sudah berdiskusi dengan Ainur, 2 hari lagi aku akan datang melamarnya lalu menikahinya secara resmi. Aku nggak akan mungkin membiarkannya tanpa punya status. Mendengar perkataan itu, Ainur merasa sangat terharu. Dia tahu Wira bukan orang yang tak berperasaan dan tak bertanggung jawab. Sementara itu, hati Rahmat merasa sangat senang meskipun ada beberapa rintangan, semuanya akhirnya berhasil. Setelah makan siang, Wira membawa Ainur kembali ke dusun Darmadi agar dia bisa berkenalan dengan Wulan dan yang lainnya. Untuknya, Wulan dan yang lainnya sangat mudah bergaul sehingga mereka semua segera menjadi akrab.
Sementara itu dia hanya duduk dengan santai di samping. Tepat pada saat itu, Biantara masuk dari luar. Dia menatap Biantara dan berkata, "Ada masalah. Jangan-jangan kamu sudah mendapatkan informasi tentang Freddy?" "Iya. Padahal baru beberapa hari sejak terakhir mereka membahas masalah ini." Jika Biantara benar-benar sudah menemukan jejak Freddy, berarti efisiensi kerja Biantara benar-benar luar biasa. Biantara menggelengkan kepala dan berkata dengan serius, "Kak Wira, sekarang aku masih belum menemukan keberadaan Freddy. Tapi, sudah ada beberapa petunjuknya. Berikan aku beberapa hari lagi aku akan menemukannya. Ada sesuatu yang lebih penting yang harus dikeluarkan padamu sekarang. Aku menemukan sesuatu yang sangat aneh. Ini adalah hal penting jadi aku segera menemuimu." Wira tertegun sejenak, lalu bertanya, "Ada masalah apa?" Biantara selalu sangat berhati-hati. Berbeda dengan Danu dan Dodi, jika dia berkata seperti ini berarti situasinya pasti sangat serius. Biantara segera berkata, "Belakangan ini, aku menyadari ada banyak orang tiba-tiba menghilang dan aku juga menangkap beberapa pengkhianat yang menyebarkan desas-desus. Orang-orang ini sepertinya sudah dipengaruhi dan dicuci otak sepenuhnya. Jadi, pikiran dan perilaku mereka sangat aneh. Apa kamu mau pergi bersamaku untuk melihatnya?" Setelah mengiyakan, Wira mengikuti Biantara keluar. Tak lama kemudian, keduanya datang. Tiba di sebuah ruang tahanan bawah tanah, mereka melihat beberapa tahanan dengan pakaian lusuh di sel yang saat ini sedang membahas tentang sesuatu. Saat melihat Wira datang, mereka tidak memedulikannya dan tetap fokus dalam pembicaraan mereka. Bab 1766. Aku curiga mereka mengikuti organisasi tertentu. Mereka terus memamerkan ajaran mereka. Waktu aku menatap mereka, mereka datang berteriak-teriak di jalanan. Aku curiga ada seseorang di balik semua ini. Makanya memberitahumu, ujar Biantara. Wira mengangguk dan sudah tiba di depan penjara. Dia melambaikan tangannya kepada beberapa sipir lalu mereka membuka pintu untuk Wira. Wira berjalan ke hadapan orang-orang itu setelah mengamati sesaat, dia baru bertanya, "Siapa kalian?" "Kami pengikut aliran kegelapan," jawab salah satu orang itu. Kemudian dia berdiri sambil menatap Wira dengan tatapan meremehkan dan berucap dengan kesal, "Aku tahu siapa kamu. Kamu Wira, kan? Kini profesi Lowala berada di bawah kekuasaanmu. Tapi jangan sombong dulu, sebentar lagi wilayahmu ini akan menjadi milik aliran kegelapan. Ketika saat itu tiba kamu juga akan tunduk kepada aliran kegelapan." Sebelum Wira berbicara, Biantara yang ekspresinya tampak masam telah melayangkan tendangan ke dada pria yang berkoar-koar itu. Pria itu mundur beberapa langkah tetapi tidak memohon dan tetap terlihat penuh tekad. Melihat ini, rekannya pun bangkit sambil menatap Wira dan Biantara dengan dingin. Suasana seketika menjadi menegangkan. "Kalian sudah bosan hidup. Berdiri yang benar," tegur Biantara. Kedua orang itu pun bertatapan dan memutuskan untuk bersikap patuh. Bagaimanapun, ada banyak sipir di sekitar sini. Kalau sampai terjadi pertarungan, mereka yang akan rugi besar. Ketika saat itu tiba, situasi pun akan menjadi berada di dalam luar kendali. Setelah mengamati kedua orang itu, Wira bertanya dengan tenang, "Ada yang bisa menjelaskan lebih rinci tentang aliran kegelapan?" Salah satu orang maju dan menjawab dengan angkuh, "Aliran kegelapan adalah organisasi yang mendominasi kelompok besar. Cepat atau lambat, kami akan menguasai wilayah ini dan kalian akan tunduk kepada kami." Wira menatap Biantara, sedangkan Biantara menggeleng. Jelas, dia tidak memahami organisasi ini. Apalagi situasi di dalam. Sepertinya aliran pergerakan gak sesimpel yang kita bayangkan. Wira mengernyitkan mata, lalu bertanya lagi, "Di mana markas kalian? Kenapa aku harus memberitahumu?" Sahut orang itu dengan sombong. Dia sama sekali tidak takut pada Wira. Biantara langsung melayangkan tinjunya ke perut orang itu. Orang itu pun kesakitan hingga meringkuk di tanah, bahkan berguling sesaat. Setelah waktu yang cukup lama dia baru berani bangkit kembali. Biantara menepuk-tepuk tangannya dan berkata dengan lantang, "Buka mata kalian lebar-lebar, lihat kalian sedang berada di mana. Kalau ada yang berani bersikap lancang, aku akan membuat kalian merasakan betapa kejamnya siksaan di tempat ini." Saat ini, kedua orang itu mulai panik. Biantara bertanya, "Sekarang, kalian sudah bisa memberitahuku di mana markas kejadian?" Pria yang dipukuli tadi menjawab dengan lirih, "Aku hanya pengikut biasa. Nggak tahu di mana lokasi markasnya. Meskipun kalian mengajarku sampai mati, aku juga nggak akan bisa memberitahu kalian informasi apapun." Dilihat dari ekspresinya, pria ini tidak seperti sedang berbohong. Ternyata hanya pecundang yang sok hebat. "Kalau begitu kenapa kalian mau bergabung dengan aliran kegelapan? Nggak mungkin kalian mau menjadi kaki tangan orang tanpa keuntungan, kan?" tanya Wira. Bab 1767. Kedua orang itu saling bertatapan. Pada akhirnya, mereka juga bisa berkata jujur.
Sebenarnya, rata-rata orang yang bergabung dengan aliran kegelapan kesulitan untuk menghidupi diri sendiri dan menentang adanya penguasa. Makanya kami bisa berkumpul. Selain itu, ketua juga sangat dermawan dan merawat kami dengan baik. Ternyata begitu. Wira akhirnya memahami situasi orang itu. Ingin menggunakan cara seperti ini untuk mendapatkan pengikut, tetapi apa tujuannya? Sepertinya, mereka hanya pengikut nggak penting. Nggak perlu berbasa-basi dengan mereka lagi. Ucap Wira sambil melambaikan tangannya kepada Biantara. Kemudian, keduanya sama-sama keluar dari sel. Kak Wira, kita nggak boleh diam saja. Aku curiga mereka punya niat jahat. Orang aliran kegelapan sudah tiba di sini yang berarti mereka sudah mengincar kita. Ujar Biantara dengan serius. Begini, aku akan membuat pengaturan nanti. Selain itu aku akan mengutus orang untuk menyelidiki masalah ini. Nanti, kita harus mendapatkan informasi secepatnya terutama lokasi mereka. Asalkan bisa menangkap ketua mereka. Semua akan baik-baik saja. Lanjut Biantara. Dia tidak akan membiarkan siapapun merusak kedamaian revolusi. Wira mengangguk. Masalah ini memang tidak boleh didiamkan. Pihak lawan memenangkan hati para rakyat, jelas karena ingin menguasai dunia. Wira bukan berasal dari zaman ini tetapi banyak hal yang dipahaminya. Itu sebabnya dia bisa langsung menemukan kejanggalan yang ada. Baiklah kalau begitu. Setelah semuanya beres, aku pasti akan memberitahumu hadiah. Sahut Wira yang terkekeh. Biantara hanya mengedipkan bahu mendengarnya. Karena telah memilih untuk mengikuti Wira, dia tidak peduli pada hal-hal seperti itu. Yang penting adalah, bisa menggunakan keterampilannya dengan baik. Begitu kembali ke Dusun Darmadi. Wira menemukan banyak wajah asing. Danu juga berada di sana. Selain itu, Dusun Darmadi juga memberlakukan darurat militer. Apa ada yang terjadi? Tanya Wira sambil menatap Danu. Sekarang Danu yang bertanggung jawab atas pertahanan. Pasti, telah terjadi sesuatu sehingga situasi menjadi begitu menegangkan. Danu memanyunkan bibirnya sambil melirik ke arah halaman rumah Wira lalu menyebutkan. Ada kenalanmu yang datang. Cepat pergi lihat. Kenalanku. Kenapa harus sampai seheboh ini? Tanya Wira sambil menggeleng dan tersenyum. Dia pun penasaran, siapa yang membuat situasi di Dusun Darmadi menjadi seperti ini. Dalam sekejap, Wira sudah tiba di halaman rumahnya. Seketika terdengar suara yang familiar. Halo, lama nggak ketemu. Wira tak kuasa terperangah mendengarnya. Saat berikutnya, tatapannya langsung tertuju pada orang itu. Bab 1768. Orang yang berdiri di hadapan Wira tidak lain adalah Jihan yang sudah lama tidak ditemuinya. Wanita ini berdandan sebagai pria mengenakan jubah yang terlihat elegan. Bahkan memegang kipas di tangannya. Dia tampak seperti seorang pelajar. Wulan dan lainnya berdiri di samping Jihan. Mereka sepertinya sedang membahas rahasia wanita sehingga tertawa terbahak-bahak barusan. Pemandangan di dalam terlihat seperti sangat harmonis. Meskipun begitu, Wira tetap memperhatikan situasi di sekitar. Banyak pengawal yang berjaga di sini bahkan ada penjaga rahasia yang bersembunyi. Sepertinya, Jihan yang mengatur semua ini. Namun tidak ada yang aneh dari hal ini. Bagaimanapun, Jihan yang sekarang bukan lagi Jihan yang dulu. Dia tentu harus lebih berwaspada apalagi melintasi berbagai provinsi kali ini. Gimana seharusnya aku memanggilmu sekarang namamu atau yang mulia? Tanya Wira sembari melipat tangannya di depan dada dan duduk di kursi samping. Panggil namaku saja, nggak perlu sungkan-sungkan denganku. Lagi pula, kamu menguasai provinsi Lowala. Jadi, statusmu setara denganku. Akan lebih baik kalau memperlakukanku satu sama lain layaknya teman, kan? Sahut Jihan sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, kamu nggak mungkin datang hanya untuk mengobrol santai denganku, kan? Tanya Wira dengan terus terang. Jihan bukan lagi ratu polos seperti dulu. Meskipun tidak merasa keberatan, Wira juga tidak peduli karena mereka hanya teman biasa. Aku datang hanya untuk membicarakan tentang Ramat. Timbal Jihan. Begitu nama itu diungkit, Wira langsung mengernyit dan menatap Ainur. Ketika Wira mengunjungi penjara tadi, Ainur masih mengobrol dengan Wulan dan lainnya. Kini, Jihan merasa agak canggung karena membahas ayah Ainur di depan Ainur. Wira, gimana kalau kita ganti tempat untuk mengobrol? Ini bukan masalah sepele. Kudengar, kamu dan Ramat cukup dekat sekarang. Bahkan, Anda akan menikahi putrinya. Jadi aku rasa kamu seharusnya mengetahui beberapa hal ini, ujar Jihan sambil melirik Ainur sekilas. Jelas, Jihan sudah mengetahui identitas Ainur. Bagaimanapun, dia sudah menyelidiki semuanya yang berhubungan dengan Ramat. Sehingga tahu tentang anggota keluarganya. Oke, silakan masuk, Wira mempersilahkan, lalu membawa Jihan ke sebuah ruangan. Sebelum masuk, Jihan menoleh menatap dua pengawal di belakangnya dan berkata dengan nada datar.
Dusun Darmadi sangat aman, kalian gak perlu segugup ini. Keluar saja dulu, aku akan memanggil kalian kalau ada masalah. Kemudian Jihan langsung menutup pintu ruangan. Kedua pengawalnya pun keluar dari halaman. Di luar sana, Ainur merasa sangat gelisah. Dia tentu tahu identitas Jihan. Kini, Jihan membahas tentang ayahnya, entah itu kabar baik atau kabar buruk. Tidak masalah, kalau yang mereka bicarakan adalah hal baik. Kalau hal buruk, bukankah situasi akan menjadi gawat? Ainur dan Wira yang melindungi kita. Kamu tenang saja. Dia nggak akan membiarkanmu dan ayahmu terkena masalah. Ujar Wulan. Bab 1769. Ainur mengangguk ringan. Dia tentu percaya pada Wira, tetapi tidak pada Jihan. Saat ini, Wira dan Jihan duduk berseberangan. Setelah menuangkan teh, Wira tersenyum dan berkata, "Aku tahu tujuan kedatanganmu. Kamu ingin aku menyulitkan Ramat, kan? Setahuku, dia tinggal di wilayahmu dulu. Sekarang, dia pindah ke wilayahku, jadi membawa sedikit kerugian untukmu. Ramat bukan orang biasa, dia pasti memiliki kekayaan dan kekuasaan yang menakjubkan." Wira tentu mengetahui semua ini. Besi yang dimiliki oleh Rahmat sangat berguna untuk Wira sekarang, dengan besi-besi di Wira, bisa membentuk tim yang sangat kuat. Baik itu senjata ataupun zirah. Semuanya bisa dibuat dengan besi berkualitas terbaik. Ketika perang benar-benar terjadi, mereka tentu akan berada di posisi unggul. Apalagi, Wira akan menikahi Ainur. Wira tidak mungkin mengecewakan seorang wanita. Itu sebabnya, Wira harus mempertimbangkan masalah ini. Dari sudut pandang Rahmat sekarang, meskipun Jihan tidak menghargai keputusannya, Wira tetap harus memikirkan cara untuk menghadapinya. Kamu mungkin sudah salah paham. Jihan menggeleng, sambil tersenyum. Dia menggoyangkan cangkirnya dan meneruskan. Kamu kira, aku sejahat itu? Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu kira aku berniatnya pada Ramat, kan? Tanpa bantuanmu, aku nggak mungkin bisa memiliki pencapaian yang sekarang ataupun menguasai sepertiga dari 9 provinsi. Aku tahu terima kasih, jadi aku nggak pernah melupakan kebaikanmu. Jadi, aku nggak mungkin mencuri kamu dengan masalah seperti ini. Hanya saja, latar belakang Ramat ini nggak biasa. Masih ada seorang di belakangnya. Aku hanya ingin memperingatkanmu, sebaiknya menyelidikinya dengan baik dulu. Selain itu, bukan aku yang mengusir dari Provinsi Sutim, dia sendiri yang pergi. Aku juga nggak tahu alasannya jelas. Ucap Jihan dengan jujur. Ketika berbicara, ekspresi Jihan terlihat datar dan santai. Tidak seperti orang yang memiliki motif lain. Itu artinya, wanita ini memang tidak berbohong. Apakah mungkin memang ada sesuatu yang disembunyikan oleh Ramat? Tatapan Wira menjadi serius. Jari tangannya mengetuk meja dengan pelan, lalu dia berujar. Terima kasih sudah memperingatkanku. Aku akan menyelidikinya nanti. Omong-omong, ada yang ingin ku beritahu juga. Jihan menunggu kalimat selanjutnya dari Wira. Wira bertanya. Kamu tahu aliran kegelapan? Begitu nama itu diungkit, ekspresi Jihan sontak berubah. Dia bertanya balik. Orang-orang itu sudah sampai di Provinsi Wala. Respon dia hari ini jelas menunjukkan bahwa dia pernah berinteraksi dengan orang-orang dari aliran kegelapan. Sepertinya, hasilnya juga kurang baik. Wira tidak merahasiakan apapun, sehingga mengangguk. Benar, mereka sudah masuk ke provinsi. Aku berhasil menangkap 2 orang, dan mereka ada di penjara sekarang. Jihan melambaikan tangannya dan berkata, ada banyak orang seperti itu di kota kami, sehingga sekarang dari 100 orang yang datang pasti ada 1 yang dari aliran kegelapan. Bab 1770. Aku terus menyelidiki tentang aliran kegelapan belakangan ini, tapi belum tahu asal-usul mereka sampai sekarang. Aku juga mencoba cari cara untuk mengorek informasi, tapi mereka terlalu pintar bersembunyi. Ekspresi Jihan tampak gelisah. Jika aliran kegelapan terus berkembang, hal ini akan menimbulkan ancaman bagi kekuasaan Jihan. Situasi yang berkelanjutan pun akan menyebabkan masalah menjadi di luar kendali. Ketika saat itu benar-benar tiba, mereka hanya akan kewalahan mengatasinya. Aku juga sedang menyelidikinya. Begini saja. Kabari aku, kalau kamu mendapatkan informasi. Aku juga akan mengabarimu. Nanti, kemudian kita akan mencari peluang untuk membasmi mereka. Ujar Wira. Wira tidak menyangka perkembangan aliran kegelapan akan secepat ini, sungguh mengerikan. Bisa dibilang, eksistensi mereka telah mengancam dirinya dan keamanan rakyat. Oke. Jihan segera mengiyakan. Semua akan menjadi lebih mudah kalau mendapatkan bantuan Wira. Jihan yakin, mereka akan menemukan petunjuk dalam waktu dekat ini. Sesudah mengobrol sesaat, keduanya baru keluar dari kamar. Karena kamu datang ke tempatku, aku akan menjamumu dengan baik. Aku akan mengadakan pesta di restoran ini. Kamu harus datang loh.
Ucap Wira sambil tersenyum. Jihan menyahut. Tenang saja, aku juga nggak terburu-buru untuk pulang. Kita bisa minum-minum sepuasnya nanti. Biar kulihat kamu ini makin jago minum atau enggak. Kemudian, Wira membawa Ainur ke kediaman keluarga Birawa. Sepanjang perjalanan, Ainur tidak mengatakan apapun, tetapi bisa dilihat wanita itu tampak cemas. Nggak ada yang ingin kamu tanyakan. Tanya Wira sambil menggandeng tangannya dan tersenyum. Ainur menunduk setelah hening sesaat dia baru menjawab. Kalau aku seharusnya mengetahuinya, kamu pasti sudah memberitahuku sejak awal. Kalau nggak ada gunanya meski aku bertanya. Kamu hanya akan membenciku nanti. Jadi, lebih baik aku nggak tanya apa-apa. Lagi pula, aku sudah menjadi wanitamu sekarang. Wira tersenyum memandang Ainur. Dia telah membuat keputusan dalam hatinya, meskipun Rahmat memiliki motif lain, Ainur sudah pasti tidak terlibat dalam masalah ini. Karena wanita ini sangat baik. Aku nggak akan membuatmu sedih. Ucap Wira dengan tegas. Ainun seketika merasa terharu dan mengangguk. Sesampainya di kediaman keluarga Birawa, Rahmat dan yang mendapatkan kabar kedatangannya mereka langsung keluar untuk menyambut. Tuan Wira, kalau kamu memang puas dengan Ainur, nggak perlu membawanya pulang lagi. Biarkan dia menemanimu saja. Ucap Rahmat. Kali ini, wajah Ainur tidak terlihat tersipu melainkan cemas. Bagaimanapun, Jihan dan Wira adalah orang yang berstatus tinggi. Mereka membahas tentang ayahnya pasti karena ada masalah penting. Itu sebabnya, Ainur terus memikirkan masalah ini tanpa sempat memulihkan hal lain. Aku akan merawatnya dengan baik. Tapi, kali ini aku kemari untuk mengobrol berdua denganmu. Kamu punya waktu nggak? Balas Wira. Bersambung.